Kalian pernah sadar nggak sih ada pola yang agak aneh? Setiap kali ada berita soal perang atau krisis ekonomi global, ada satu hal yang hampir pasti terjadi. Harga emas langsung meroket. Nah, hari ini kita bakal cari tahu kenapa logam mulia ini jadi primadona justru pas dunia lagi bergejolak. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi? Pola ini kita lihat berulang-ulang loh, dari mulai krisis finansial 2008 sampai konflik-konflik zaman sekarang. Pas dunia lagi kacau, emas malah jadi buruan. Nah, ini dia misteri ekonomi yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, untuk ngerti kenapa emas itu bersinar terang pas dunia lagi suram, kita harus lihat dulu apa yang terjadi di pasar keuangan. Jadi saat krisis global melanda, pasar tradisional itu seringkali jadi ya kacau balau. Ini nih yang pertama kejadian, kepercayaan investor sama masa depan perusahaan tiba-tiba aja anjlok. Ketidakpastian di mana-mana, dan akibatnya, yaitu pasar saham bisa terjun bebas. Orang-orang mulai khawatir nilai investasi mereka bakal lenyap begitu aja. Nggak cuman saham loh, nilai uang yang kita pegang di dompet pun bisa ikut rancang. Ketika sebuah negara menghadapi ketidakstabilan ekonomi karena perang atau krisis, mata uangnya itu bisa melemah drastis. Tiba-tiba, megang uang tunai jadi terasa sangat berisiko. Coba deh, bayangin, kamu seorang investor. Saham lagi anjlok, nilai uang makin turun. Wajar banget kan kalau banyak yang mulai panik. Mereka langsung cari cara buat melindungi kekayaan yang udah susah payah dikumpulin. Pertanyaannya, mereka harus lari kemana? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi ada dalam konsep yang namanya safe haven atau aset aman. Aset safe haven ini ibarat tempat berlindung, sebuah investasi yang diharapkan nilainya bisa tetap stabil atau malah naik pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi, saat semua aset lain jatuh, para investor ini ya berbondong-bondong lari ke sana. Dari sekian banyak pilihan aset safe haven, ada satu yang selalu jadi juaranya dalam situasi kayak gini, emas. Tapi kenapa harus emas? Apa sih yang bikin emas ini begitu istimewa dibanding aset-aset lainnya? Jawabannya itu ada di sejarahnya yang panjang banget. Kita nggak ngomongin puluhan atau ratusan tahun ya, tapi ribuan tahun. Sejak zaman peradaban kuno, emas itu udah dianggap sebagai penyimpan nilai yang stabil dan bisa diandalkan di berbagai belahan dunia. Reputasinya ini benar-benar udah teruji oleh waktu. Perbedaan paling mendasarnya itu ada di kelangkaan. Coba kita bandingin deh. Uang kertas kayak rupiah atau dolar, itu bisa dicetak sebanyak yang bank sentral mau. Kalau kebanyakan dicetak, nilainya bisa turun. Ini yang kita kenal sebagai inflasi. Nah, kalau emas, jumlahnya itu terbatas secara alami di bumi. Kita nggak bisa mencetak emas. Justru kelangkaan inilah yang memberinya nilai. Mari kita urutkan gimana prosesnya dalam 3 langkah simpel. Pertama, ada pemicunya. Ketidakpastian meningkat karena perang atau krisis. Kedua, sebagai respons, permintaan akan emas sebagai safe haven melonjak tajam karena investor pada mindahin asetnya. Dan ketiga, ini hukum ekonomi dasar. Pas permintaan naik sementara pasokannya terbatas, harganya ya pasti ikut naik. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah kesimpulan utamanya. Fenomena ini menjelaskan kenapa saat dunia terasa nggak stabil dan penuh risiko, emas sering banget dijuluki sebagai aset pelindung, semacam perisai finansial di tengah badai krisis. Emas jadi simbol keamanan saat yang lain goyah. Setelah memahami semua ini, muncul sebuah dilema investasi yang menarik nih. Di tengah situasi krisis, pilihan apa sih yang paling masuk akal buat melindungi nilai aset kita? Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pemikiran. Menurut kamu, kalau nanti terjadi krisis global lagi, mana yang lebih aman buat melindungi asetmu? Emas yang sudah teruji ribuan tahun, atau saham yang menawarkan potensi pertumbuhan lebih tinggi di masa damai? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan.